مرحبا أهل النوادي. Syarat-syarat menjadi imam di dalam hadis diterangkan riwayat Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah wafat 279 Hijriah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummu qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam bagi sekelompok kaum yang mereka paling aqra'. Ini paling aqra' nih. Ada dua penafsiran. Paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Penafsiran kedua, paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Jadi ada dua penafsiran. Paling banyak hafalan Al-Qur'annya atau paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Ini riwayat dikuatkan oleh pendapat Imam Ahmad yang menyatakan bahwa aqra itu menjadi satu standar orang itu menjadi imam. Fa in kanu fil qiraati sawa'an, kalau sama-sama punya bacaannya sama, hafalannya juga sama, ada orang juga punya hafalan sama dengan orang tersebut, bacaannya juga sama, sama-sama bacanya bagus sesuai dengan hukum tajwid, maka Nabi katakan fa'alamuhum bisunnah, cari di antara mereka siapa yang lebih faham tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Fa in kanu fi sunnati sawa'an, kalau sunnahnya juga sama-sama berilmu mengetahui tentang sunnah, maka Rasulullah SAW mengatakan fa'aqdamuhum hijratan, siapa di antara mereka yang pertama kali hijrah, berarti konteksnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Fa in kanu fil hijrati sawa'an, kalau hijrah juga sama-sama hijrah yang sama di waktu yang sama, maka Nabi katakan fa asbaquhum silma, siapa yang masuk Islam terlebih dahulu. Wa fir riwayat fa akbaruhum sinna, usia baru dilihat di situ. Mana yang lebih tua? Nah, kalau usianya lebih tua, dia lebih layak. Begitu. Ini secara pemaknaan hadis. Tapi kalau kita merujuk ke pendapat para fuqaha, tiga madhab sepakat. Itu ada dalam kitab Al-Mawsu'atu Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ya, kitab fikih 4 mazhab 45 jilid. Ya. Dikatakan yang paling berhak menjadi imam menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, jumhur berarti ya 3. Kalau 3 mazhab namanya jumhur. Mazhab 4. Kalau ada 3 pendapat berbeda dengan satu mazhab, itu namanya jumhur. Jumhur mengatakan yang paling berhak menjadi imam al-alim bil ahkam, yang alim, yang paham tentang hukum-hukum, terutama hukum solat. Karena dia menjadi imam solat, maka dia yang paling pakar di bidang hukum solat, dia paling berhak menjadi imam. Setelah itu baru yang paling banyak hafalannya, paling baik bacaannya. Tapi hadis tadi kok bisa Nabi katakan yang paling berhak menjadi imam yang paling baik bacaannya dan paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Maka dijawab oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj beliau, Syarah Muslim, karena sahabat itu semuanya faqih. Sahabat yang ada waktu itu yang disuruh jadi imam, yang biasanya hafalannya Al-Quran banyak atau hafal Al-Quran, mereka juga sudah dibekali dengan pemahaman hukum, sehingga Nabi langsung mengatakan yang paling banyak hafalannya, paling baik bacaannya, mereka menjadi imam. Nah itu sebagaimana Salim, ya, Sayyidina Salim Maula Abi Khuzaifah menjadi imam. Kemudian juga ada Ibnu Umar juga menjadi imam. Mereka dinilai banyak hafalannya, tapi secara tidak langsung juga itu sudah berbarengan dengan pemahaman fikihnya. Maka Imam Nawawi mengatakan demikian. Nah mereka yang jumhur ini mengatakan bahwa yang lebih berhak yang alim terhadap hukum, yang menjadi imam itu yang paling afdal. Dalilnya adalah Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi imam di saat Rasulullah SAW ya menjelang wafat.
Muru Abu Bakar falyusalli bin nas, perintahkanlah Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam bagi umat, bagi manusia, bagi kaum muslimin pada waktu itu. Ini menjadi dalil bahwa Sayyidina Abu Bakar paham terhadap hukum fikih. Karena di belakang Sayyidina Abu Bakar yang menjadi makmum banyak sahabat-sahabat penghafal Al-Quran. Dan ulama-ulama fikih menyatakan bahwa Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar selain karena memang beliau faham terhadap hukum Al-Quran, beliau juga memiliki kebijaksanaan yang kelak nanti bisa memimpin umat. Maka dinilai itu juga oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dijelaskan. Kalau anak kecil bagaimana menjadi imam? 3 mazhab menolak. Kalau anak itu belum balik, 3 mazhab menolak. Mazhab Syafi'i membolehkan dengan syarat tamyiz, usianya mumayyiz, ya 7 tahun atau 6 tahun, nggak boleh kurang dari itu, sekalipun dia hafal 30 juz. Namun Imam Syafi'i mengatakan sholat Jumat tidak boleh. Imam sholat Jumat, dia hanya bisa di sholat-sholat yang lain. Sebagian ulama mengatakan hanya bisa sholat-sholat sunnah, sholat tarawih, tapi sholat wajib dihindari. Artinya dalam masalah anak-anak yang belum balik jadi imam, memang mayoritas menolak. Kenapa? Karena nanti sangkut paut dengan masalah kesucian. Ya, dicebok juga kan misalnya masih najis, belum sempurna ceboknya. Kemudian imam dalam keadaan membawa najis. Itu yang ditakutkan oleh ulama. Tapi Imam Syafi'i membolehkan karena ada dalil, ya. Ada riwayat, ada sahabat namanya Amrun misalnya. Ibnu Umar itu disuruh jadi imam usia 6 atau 7 tahun. Karena paling banyak hafalannya. Ada juga sahabat namanya Amrun, saya lupa Amrun bin Malik atau siapa namanya itu. Ada dalam kitab Bulughul Maram. Di situ beliau usia juga Ibnu Sab'i Sinin, 7 tahun, memimpin sholat jadi imam gitu. Tapi 3 mazhab menolak hal tersebut. Nah, ini terkait masalah imam, ya. Kemudian kita sampai kepada masail, ya, masalah-masalah. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan ini pembahasan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat, terutama di sini dikatakan yajibu alal abai wa ummahati amru auladihim al mumayyizin bis sholati idza balagu 7 sinin. Wajib bagi orang tua, baik ayah maupun ibu, bapak atau ibu, memerintahkan anaknya untuk sholat. Jadi anaknya yang mumayyiz usia 7 tahun, perintahnya itu sudah wajib kepada orang tua, sekalipun anaknya itu sholatnya belum wajib. Jadi kalau ada orang tua anaknya sudah 7 tahun gak pernah memerintahkan anak itu sholat, orang tua dikatakan berdosa. Fil hadis, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'a. Perintahkanlah anak-anak kalian sholat di saat usia 7 tahun. Ulama memahami kata perintahkanlah anak-anak kalian ada dua makna, yaitu perintahnya wajib. Perintahnya wajib, makanya para fuqaha selalu mengatakan yajibu alal aba wa ummahat, wajib bagi bapak dan ibunya memerintahkan anaknya sholat. Ada yang mengatakan enggak, ini perintahnya sunnah, tapi sunnah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma kebanyakan kalau kita fikih Syafi'i, redaksinya selalu menggunakan yajibu, wajib. Syekh Nawawi mengatakan juga perintah puasa di umur yang sama, sudah mulai memerintahkan untuk puasa walaupun tidak full, ya. Itu sudah usia 7 tahun, sudah harus orang tua itu memerintahkan anaknya untuk melatih dia terbiasa. Nanti di saat sudah balik, sudah mudah dia laksanakan kewajiban tersebut. Dan ini memang secara kejiwaan memang cocoknya umur segitu. Umur seperti itulah, 7 tahun itulah paling tepatnya kita membiasakan mereka untuk melaksanakan ibadah. Kalau terlambat, sudah balik baru memerintahkan, sudah sulit.
terlambat, ya, terlambat. Sekalipun memang bisa, tapi akan sangat sulit. Tapi kalau dari anak-anak dia sudah terbiasa, ini pendidikan tarbiyah agar nanti di usia balik dia mudah melaksanakan. Makanya Nabi katakan muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'a wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyar. Berikan sanksi kepada mereka kalau meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Kalau dia usia 7 tahun, kadang-kadang dia tidak kerjakan, jangan kasih sanksi, masih 7 tahun. Nabi katakan usia 10 tahun dia tinggalkan, berikan sanksi. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka di usia 10 tahun. Jadi gak boleh dia laki sama laki sekalipun satu kasur gak boleh. Dipisah. Apalagi laki perempuan sekalipun saudara harus buat kasur yang terpisah. Itu tarbiyah, pendidikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hingga terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Semua ini sudah terbukti apa yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang paling ahsan wa afdal, paling baik dan paling terbaik. Itu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan kembali kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan bani tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.